Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hanya Yesus yang layak kita puji, kita sembah dan kita agungkan. Seperti bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang juga menjadi landasan bagi ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih, pertolongan dan penyertaan-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami juga tetap memohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk ibadah kami di hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan kami mohonkan doa kami. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Dia. Bersama-sama menghadap Tuhan, Allah yang maha mulia dan Allah yang maha kudus, Allah yang sanggup memberikan pengampunan dosa. Mari kita mengakui segala kesalahan kita, kelemahan kita, karena hanya Dia, Allah yang berkuasa menebus dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat setiap kami. Pada saat ini kami memohon ampun atas segala tutur kata, pikiran maupun tindakan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kami. Sebab hanya oleh kuasa darah dan bilur-Mu saja kami boleh menerima kelepasan dan pengampunan dosa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan pujian doa Bapa kami. Terpuji nama Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang kudus adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa berjalan di setiap langkah kita. Mari kita pujikan pujian ini. Pimpinku, tiap langkahku
Yesus ada di setiap langkah kita, bahkan di setiap musim kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini. Engkau ada bersamaku.
Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sebelum pembacaan Alkitab dan Warta Sabda, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan telah mengilhami Alkitab, sehingga kami mendapatkan bimbingan untuk hidup yang benar dan memperbaiki yang salah, dan kami dapat dilengkapi. Karena itu Bapa, bersabdalah, karena kami siap mendengar dan melaksanakan. Dan bantulah agar Roh Kudus membimbing hamba-Mu yang terbatas ini dan seluruh jemaat yang mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Judul Warta Sabda pagi ini adalah suksesi kepemimpinan yang Alkitabiah. Untuk itu, marilah kita membaca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dan saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, dan tujuan hidup saya. Engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Engkau sudah melihat saya dianiaya dan saya menderita. Engkau tahu semua yang terjadi terhadap saya di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Dan engkau tahu semua yang saya derita. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu. Memang, semua orang yang mau hidup beribadat dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus akan dianiaya. Sedangkan orang-orang yang jahat dan orang-orang penipu akan semakin jahat. Mereka menipu orang lain, padahal mereka sendiri pun tertipu juga. Tetapi mengenai engkau, Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu, dan yang engkau percayai sepenuhnya. Sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, dan untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kata-kata terakhir dari seorang yang kita kasihi selalu dihargai dan diingat baik-baik. Bukankah kata-kata terakhir dari almarhum ayah atau almarhumah ibu masih terngiang-ngiang di telinga putra-putrinya? Demikian juga dengan surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Karena merasa ajalnya telah menjelang, Rasul Paulus menulis kata-katanya yang terakhir dari dalam penjara di Roma. Kira-kira beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum ia menutup mata. Surat ini ditujukan kepada Timotius, seorang pemimpin rohani yang muda di Efesus. Inilah gambaran seorang pelari estafet yang menyerahkan
tongkat estafet kepada penerusnya. Dengan kata lain, Paulus memulai suksesi atau proses pergantian kepemimpinan dari yang senior kepada yang junior. Pasti ada yang bertanya, apa relevansinya dengan saya? Bukankah pepatah mengatakan, pemuda-pemudi adalah harapan dan penerus bangsa? Begitu juga dalam pelayanan gerejawi. Pemuda-pemudi adalah harapan dan penerus gereja. Kita pernah mendengar pepatah dalam bahasa Inggris, student today, leader tomorrow. Hari ini pelajar atau mahasiswa, besok pemimpin. Tahukah saudara-saudari adalah calon-calon pemimpin? Nah, sebelum waktu itu tiba, marilah kita belajar dari bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 yang sangat relevan untuk kita. Yang pertama yang kita pelajari di dalam ayat 10 dan 11. Seorang calon pemimpin belajar dari rekan seniornya. Pada hari-hari terakhir, seperti diungkapkan dalam ayat 1 sampai dengan 9, manusia semakin meningkat dalam kejahatan. Tetapi dikontraskan, Paulus justru memuji Timotius, tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya. Memang mengikuti ini tidak berarti sekadar tahu atau mengerti, tetapi mematuhi dengan setia. Jadi, Timotius bukanlah murid yang acuh atau hanya penonton, melainkan seorang pengikut yang taat dan penuh dedikasi. Mungkin tadi ada yang bertanya, ya wajar kalau Paulus menyebut tentang ajaran-ajarannya, tetapi mengapa ia harus melanjutkan dengan seolah-olah kelakuan saya, tujuan hidup saya, bukankah itu menyombongkan diri? Tidak begitu. Paulus tidak membentangkan dada atau menyombongkan diri, tetapi ia memberi 2 bukti objektif bahwa ajarannya benar, yaitu dari hidup dan penderitaannya. Menurut John R.W. Stott, seorang hamba Tuhan dan pembicara yang berkesan, khususnya di kalangan mahasiswa, John Stott mengatakan ada 2 cara untuk menguji kesungguhan dan kebenaran. Apakah ajaran seseorang itu benar atau salah? Apakah itu? Yang pertama, apakah orang itu begitu yakin akan ajarannya sehingga ia sendiri mempraktekkannya dalam hidupnya dan ia rela menderita karena ajarannya itu? Dan yang kedua, apakah keyakinannya itu membuat pribadinya lebih baik walaupun menghadapi tantangan dan perlawanan karena keyakinannya? Dan Rasul Paulus dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan tegas. Ya. Ya. Nah, pemuda Timotius mendapat pujian karena ia telah mengikuti teladan Rasul Paulus dalam kelakuannya, yaitu segala tingkah lakunya dan cara hidupnya. Timotius juga mengikuti tujuan hidup Paulus, yaitu visi rohani yang memberi semangat hidup dan memberikan arti hidup baginya. Timotius telah pula mengikuti iman Paulus yang juga meliputi kesetiaan dan kesabarannya terhadap provokator-provokator
yang mengganggu dan mengolok-ngolok Paulus. Tambahan pula, Timotius telah mengikuti kasih Paulus, baik kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan juga Timotius mengikuti teladan ketabahan Paulus menghadapi cobaan-cobaan. Bahkan Timotius telah menyaksikan sendiri ketabahan Paulus dalam menghadapi aniaya dan penderitaan. Secara khusus, Paulus menyebut juga nama kota di provinsi Galatia, Antiokhia, Ikonium, Listra. Karena Timotius adalah penduduk Listra, dan kemungkinan besar ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadian pengusiran Paulus dari kota Antiokhia di Pisidia. Itu tercantum di dalam Kisah 13 ayat 50. Demikian juga di kota Ikonium, di mana Paulus dilempari dengan batu, kemudian diseret keluar kota bagaikan orang yang sudah mati. Tercantum dalam Kisah 14 ayat 19. Selain itu, menyatakan ketabahannya, Paulus juga memusatkan perhatian Timotius pada pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu. Dengan kata lain, ajaran Paulus bukanlah sekadar teori atau dalil-dalil belaka, tetapi mutu kehidupannya. Memang sangat tepat yang dikatakan oleh William Barclay, mantan guru besar Perjanjian Baru di Universitas Glasgow. Ajaran yang benar selalu lahir dari pengalaman yang nyata. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, hidup kekristenan tidaklah sekadar mengetahui ajaran Kristus, tetapi menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Jadi, tugas kita bukan hanya menyampaikan ajaran yang benar, tetapi juga membantu orang melakukan apa yang benar. Nah, dalam tugas saya ke berbagai negara, saya suka mengambil foto peristiwa dan berbagai objek alami dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga mengabadikan yang lain daripada lain. Contohnya, waktu di negara Nepal, pernah tampak mobil diparkir tepat di bawah tanda larangan. Dilarang parkir di sini. Nah, pernahkah kita melihat pengumuman? Maaf ya, agak kasar. Pengumumannya begini. Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Nah, apakah pendapat kita kalau melihat orang yang memasang pengumuman itu justru buang air di tempat tersebut? Ini saya lihat di depan gedung di kota Bangalore, India. Nah, di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpatuhan terhadap pemimpin, kita, pemuda-pemudi Kristus, calon-calon pemimpin di masa depan, kita dihimbau untuk tabah dan benar-benar bersedia belajar dari pemimpin-pemimpin yang tidak lain adalah rekan seperjuangan di dalam Tuhan yang senior. Baik itu pendeta kita, guru Injil, atau pemimpin rohani senior yang lainnya. Bukankah di bumi ini selalu kita menjadi murid, bawahan seseorang, tetapi kita juga guru dan atasan orang lain? Nah, apabila kita sendiri juga memimpin orang lain,
atau dianggap senior oleh orang-orang lain yang kita pimpin, ingatlah bahwa pengikut atau bawahan kita mengamati dan belajar bukan dari kata-kata kita saja, ajaran kita saja, arahan kita saja, tapi dari tindakan, kelakuan, perbuatan kita, termasuk dalam menjalankan ajaran Kristus yang kita sampaikan. Selain itu, kita pun belajar satu teladan yang baik dari hubungan antara Paulus dan Timotius sebagai rekan seperjuangan di dalam Tuhan. Paulus yang senior dapat mencurahkan isi hatinya dengan leluasa kepada Timotius yang lebih muda. Baik pengalamannya, perasaannya, kemenangannya, dan juga kelemahan, bahkan kekurangannya. Dengan kata lain, rekan yang senior tidak bersifat bos, yang hanya menceritakan pengalaman-pengalaman gilang gemilang, tetapi juga pengalaman yang pedih, yang mengungkapkan perasaan manusiawi yang wajar. Pengalaman membuktikan bahwa seorang pengikut atau bawahan belajar lebih baik dari guru atau atasan yang terbuka dalam menceritakan pengalaman suka dukanya, daripada dari guru atau atasan yang hanya menceritakan cerita-cerita sukses. Bukankah kenyataan hidup menunjukkan bahwa orang belajar dari pengalaman jatuh dan bangun? Karena kesuksesan melulu adalah tidak realistis. Nah, di sini Paulus yang senior memberikan teladan yang sangat baik. Ia tidak menyembunyikan perasaan pedih atau pergumulannya kepada Timotius yang lebih muda. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, bukankah ini satu hubungan antara rekan seperjuangan di dalam Tuhan yang sehat dan alkitabiah? Nah, marilah sekarang kita melihat yang kedua. Pelajaran apa yang kita bisa melihat tentang seorang calon pemimpin? Kalau yang pertama, bersedia belajar dari senior. Yang kedua, sebagai calon pemimpin, tabah menghadapi aniaya. Itu yang terdapat di dalam ayat 12 dan 13. Herbert Henry Farmer, guru besar pada Universitas Cambridge, pernah mengatakan begini, kalau isinya hanya tuntutan, itu bukan Injil, bukan kabar baik. Tetapi kalau tidak ada tuntutan, itu juga bukan Injil, bukan kabar baik. Dengan kata lain, aniaya akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan. Sebagai pemimpin yang akan meneruskan tugas rekan seniornya, Timotius dipersiapkan untuk itu. Ia tidak boleh terkejut, tetapi harus bersiap sedia. Orang yang taat kepada Tuhan selalu dibenci dan menimbulkan perlawanan bagi orang duniawi. Dan inilah salah satu tuntutan Injil. Bukankah Yesus pun telah bersabda dalam Yohanes, apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dulu dibenci oleh dunia. Sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian.
Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, mereka akan menganiaya kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Itu tadi dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 20. Jadi semuanya itu kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Memang Rasul Paulus menderita aniaya. Bahkan akhirnya di bawah pemerintah Kaisar Nero, ia dihukum mati di Roma pada tahun 66 atau 67 Masehi. Dan dari surat Ibrani 13 ayat 23, kita mengetahui bahwa Timotius baru saja dibebaskan dari penjara. Demikian juga halnya dengan orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin Kristen yang pertama. Mereka ditangkap, dianiaya, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan tidak sedikit yang mati sebagai saksi Tuhan atau martir. Ini beberapa contoh. Origen adalah salah satu dari bapak gereja yang ditangkap, dipenjarakan, disiksa, diikat dengan rantai yang besar, dijebloskan ke dalam kamar tahanan di bawah tanah, dan diancam dengan sulutan api dan aniaya-aniaya yang lain. John Wycliffe, penerjemah Alkitab lengkap pertama dari Alkitab bahasa Latin Vulgata ke dalam bahasa Inggris, terjemahan Wycliffe ini dikutuk. Bahkan kuburnya dibongkar, tulang-tulangnya dibakar, dan abunya diserakkan ke udara. Ada satu John lagi, John Wesley. John Wesley, pendiri gereja Metodis, yang banyak menitikberatkan ajarannya pada karya Roh Kudus dan hidup kesucian. John Wesley pun tidak lepas dari aniaya. Orang-orang jahil kerap kali meneriakinya pada saat berkhotbah, bahkan melemparkan sayur busuk dan telur busuk kepadanya. Nah, suatu hari ketika ia sedang berkhotbah, seorang datang beribadah dan membawa telur busuk di dalam kantong jasnya, dengan tujuan disiapkan untuk dilemparkan kepada John Wesley. Tetapi dalam usahanya menembus khalayak ramai karena berjejal, telur-telur itu terhimpit dan pecah di dalam kantong jasnya, sehingga kena mukanya sendiri. Itu kata pepatah, bagaikan bumerang, senjata yang kena pada dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya tadi di ayat 11 Paulus menulis kepada Timotius, tetapi Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, hingga saat ini pun banyak orang-orang Kristen yang mengalami aniaya. Dan terutama yang mengalami aniaya adalah pemimpin dan calon-calon pemimpin. Bukankah mereka yang tetap setia kepada Yesus di negara-negara tertentu menderita karena aniaya? Bukankah di negara-negara yang bebas pun orang yang taat kepada Kristus ditekan dan diolok-olok oleh mereka yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan? Nah, seperti di dalam ayat 12.
Semua orang yang mau hidup dengan beribadat dan bersatu dengan Yesus Kristus akan dianiaya. Pertanyaannya, apakah sebagai calon pemimpin kita bersedia? Dan aniaya ini tidak selalu bersifat jasmani atau fisik. Seringkali juga secara moral, emosional, psikologis, sosial, politik. Aniaya mungkin datang dari musuh, tapi juga mungkin dari teman sendiri, bahkan anggota keluarga sendiri. Bukankah banyak yang sudah diusir dari rumah, bahkan tidak diakui sebagai anggota keluarga karena percaya Kristus? Kadang-kadang aniaya ringan, kadang-kadang aniaya berat. Setiap calon pemimpin wajib siap menghadapi semuanya ini. Sementara dunia akan penuh dengan orang-orang yang makin jahat, dan metode teknik kejahatan akan makin bertambah, apalagi di dunia internet dan berbagai sosmed, media sosial. Bersediakah kita ditertawakan, diolok-olok, dan dinista, disalahpahami karena Kristus? Ataukah kita akan membalas? Nah, sebagai calon-calon pemimpin di dalam Tuhan, kita tidak boleh pesimis. Tetapi kita juga tidak boleh optimis yang membabi buta. Melainkan kita harus siaga dan realistis. Ingatlah, sabda Tuhan sudah mengingatkan. Berarti Tuhan mempersiapkan kita dan mempersenjatai kita sebelum serangan itu tiba. Kalau teman mengisolir kita, keluarga menolak kita, orang yang kita percayai justru memfitnah kita, apakah kita akan tetap tabah dan berdiri teguh bagi Tuhan? Sekarang yang ketiga, selain belajar dari yang senior, siap menghadapi aniaya, yang ketiga, seorang calon pemimpin menghargai kewibawaan atau otoritas Alkitab. Ayat 14 sampai dengan 17. Nah, Rasul Paulus yang senior itu memberikan perintah yang terakhir. Tetapi mengenai engkau, Timotius, hendaklah engkau berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu dan yang engkau percayai sepenuhnya. Sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Berbeda dengan orang jahat dan penipu yang disebutkan dalam ayat 13. Timotius ditugaskan untuk tetap berpegang pada apa yang telah ia pelajari dan yakini. Apa maksudnya berpegang di sini? Dalam bahasa aslinya, akar katanya sama dengan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam terjemahan Bimka, tetaplah bersatu dan aku tetap bersatu dengan kalian. Jadi Timotius harus tinggal dan erat dengan sabda Tuhan yang pada masa itu disebut Alkitab Ibrani, Taurat, Nabi-Nabi, dan Zabur. Yang sekarang oleh umat Kristiani disebut Perjanjian Lama. Mengapa Timotius harus tetap hidup erat dengan sabda Tuhan? Karena mula-mula Timotius telah belajar dari guru-guru yang baik.
termasuk dari ibunya Unike, neneknya Lois, bahkan terutama dari Rasul Paulus. Dan ini yang akan memberikan kepadanya mutu kehidupan mereka yang mengajar, itu adalah jaminan. Karena itu kita harus bersyukur kalau kita mempunyai pembimbing rohani yang begitu memperhatikan kehidupan kerohanian kita dan rela membina kita. Kedua, Timotius telah mengenal sabda Tuhan sejak kecil. Bukankah sejak umur 5 tahun dalam keluarga Yahudi sudah diberikan pelajaran Alkitab? Nah, Timotius sangat beruntung mendapat bimbingan rohani ini dari ibu dan neneknya, walaupun ayahnya orang Yunani. Karena itu dia tidak perlu diombang-ambingkan dari ajaran-ajaran yang sesat. Sangatlah disesalkan kalau orang tua tidak memperhatikan pembinaan rohani anak-anak mereka. Atau untuk nenek-nenek, kakek-kakek, cucu-cucu mereka. Selain itu, masih ada 2 alasan lagi mengapa Timotius harus hidup erat dengan sabda Tuhan. Karena yang ditulis dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Karena itu sabda yang kita pegang berwibawa, berotoritas. Karena itu memungkinkan kita bertemu dengan Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup dan mengubah hidup kita. Dan karena sabda itu berguna untuk pelayanan kita, mengajar yang benar, menegur dan memperbaiki yang salah, karena itu manusia dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa Alkitab itu berwibawa dalam hidup kita, itu berarti mengatur seluruh aspek hidup kita, seluruh landasan hidup kita. Dan Alkitab menjadi standar kriteria utama yang tepat dan benar dalam segala bidang. Bukan hanya dalam hidup kerohanian, bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam memuliakan Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari. Baik dalam ilmu teknologi, dalam segala bidang termasuk intelektual, filsafat, hukum, politik, seni, budaya, perdagangan, bahkan sampai hiburan dalam hidup sehari-hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, khususnya calon-calon pemimpin, seorang ahli teknik memerlukan alat kerja, memerlukan piranti keras dan piranti lunak. Begitu juga seorang prajurit memerlukan senjata. Calon-calon pemimpin rohani perlu mempersiapkan diri dengan memegang dan tinggal di dalam sabda Tuhan. Sehingga bukan hanya imannya, tetapi pelaksanaannya semuanya berdasarkan pada firman Tuhan. Sekali lagi ingat, hari ini pelajar, mahasiswa, besok pemimpin. Suksesi kepemimpinan rohani akan berlangsung. Sudah siapkah kita? Dan waktu itu akan segera tiba. Apakah kita bersedia belajar dari rekan-rekan yang lebih senior di dalam membina kerohanian kita? Itu yang pertama. Apakah kita siap dan rela menghadapi tantangan bahkan aniaya demi Kristus? Dan yang terakhir, maukah kita mendisiplinkan diri untuk tabah belajar
hidup erat dengan sabda Tuhan. Sehingga kewibawaan Alkitab menjadi landasan seluruh aspek hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Berilah agar kami siap untuk melanjutkan kepemimpinan secara rohani. Kami rela belajar dari senior-senior kami, pembina-pembimbing kami. Kami siap menghadapi tantangan, perlawanan, bahkan serangan karena iman kami. Dan Tuhan, bantulah agar kami rajin belajar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi landasan otoritas dalam segala segi hidup kami. Baik di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Engkau ada bersamaku.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011 325 4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian telah kami panjatkan, doa telah kami naikkan, persembahan pun kami telah siapkan. Terima kasih Bapa atas warta sabda. Bapa, kami bersyukur atas teladan dari Rasul Paulus yang sangat indah kepada Timotius. Bagaimana mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Bahwa yang muda belajar dari yang senior. Dan siap untuk menghadapi tantangan, serangan, dan aniaya. Dan selalu belajar bertekun, tinggal tetap di dalam firman Tuhan menjadi landasan baik dalam hidup beriman maupun dalam pelaksanaan tindakan dan dalam hidup sehari-hari. Berilah ya Bapa firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Kuatkanlah agar kami dapat melaksanakannya. Sehingga kami siap pada saat Tuhan memanggil kami untuk meneruskan pekerjaan besar di dalam pekerjaan Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan memberkati semua pelayan yang telah berpartisipasi mempersiapkan ibadah kami ini. Dan Bapa, kami mendoakan semua nama-nama yang telah ditayangkan, baik yang memerlukan pertolongan dalam bidang kesehatan, yang menghadapi cobaan, yang masih menghadapi dampak dari COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu juga yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Dan termasuk mereka yang sudah lanjut usia, Bapa.
Kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka masing-masing. Dan berkatilah semua pelayan Tuhan di setiap unit di GBT Kristus Pelepas, baik di pusat maupun cabang-cabang dan pos BI. Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, khususnya menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini Bapa. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden ke semua jajaran yang bertugas di pusat sampai ke daerah, termasuk kami doakan pemimpin-pemimpin di Kota Malang. Kiranya semua dapat bekerja sama dengan TNI dan Polri, dan juga Bapa dengan rohaniwan, pemimpin masyarakat, bahkan petugas medis, agar kami semua dapat melakukan protokol kesehatan dengan taat. Dan kami juga boleh menyukseskan program vaksinasi pemerintah, sehingga kami dapat menanggulangi pandemi ini bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah firman Tuhan menjadi landasan hidup dalam kegiatan aktivitas sepanjang minggu mendatang, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.